Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Devi Lutfia Pratiwi dengan NIM akhir 047 dan nanti rekan saya Nafiatul Umma dengan NIM akhir 046. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang Lembaga Pendidikan Keluarga Muslim. Topik pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian keluarga. Apa sih pengertian keluarga? Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai anggota seisi rumah yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anaknya. Nah, dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah ursyah, nasl, mali, dan nas. Lalu, bagaimana dalam pandangan antropologi? Keluarga dalam pandangan antropologi diartikan sebagai suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal dan ditandai dengan kerjasama ekonomi, berkembang, mendidik, merawat, dan melindungi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian keluarga, pasti ada lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga ini merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama. Mengapa demikian? Karena dalam keluarga inilah anak dapat mendapatkan didikan dan bimbingan sehingga mempunyai kepribadian yang dapat dikembangkan dalam lembaga-lembaga berikutnya. Topik kedua membahas tentang tugas keluarga sebagai lembaga pendidikan. Nah, tugas utama keluarga dalam pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hukum keagamaan. Menurut Ahnalawi, kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya adalah 1. Menegakkan hukum-hukum Allah SWT kepada anaknya. 2. Merealisasikan ketentraman dan kesejahteraan jiwa keluarga. 3. Melaksanakan perintah agama dan perintah Rasulullah SAW. Dan terakhir, mewujudkan rasa cinta kepada anak-anaknya melalui pendidikan. Secara umum, kewajiban orang tua pada anaknya yaitu mendidik anak agar berbakti kepada ayah dan ibunya, lalu mencari nafkah yang halal, menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, menyerukan sholat pada anaknya, dan memelihara anak dari api neraka. Topik ketiga tentang tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan anak. Dasar-dasar tanggung jawab keluarga, terutama orang tua dalam mendidik anaknya, meliputi adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan antara orang tua dan anaknya. Lalu, pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya. Lalu, memelihara dan membesarkan anaknya. Dan tanggung jawab sosial yang menjadi bagian dari keluarga yang pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anaknya kelak. Dan yang terakhir, memberikan pendidikan agama dengan melatih dan membiasakan beribadah kepada Allah SWT dengan maksud menanamkan iman dan takwanya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Isnaini Devi Lutfia Pratiwi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafiatul Umma dengan NIM akhir 046. Kita sudah membahas mengenai materi tentang lembaga pendidikan keluarga muslim. Untuk itu, kami sudah melakukan wawancara kepada sebuah keluarga muslim yang bertempat tinggal di Ngalian, Semarang. Keluarga ini mempunyai 9 anggota yang terdiri dari ayah, ibu, dan ke-7 orang anaknya. Bapak Abdul Hakim berperan sebagai kepala keluarga yang merupakan sumber kekuasaan yang mengajarkan pendidikan berupa manajemen dan kepemimpinan kepada anak-anaknya. Selanjutnya ada Ibu Qurratul Ain
yang berperan sebagai ibu rumah tangga, yang merupakan sumber kasih sayang, yang memberikan sifat ramah tamah, serta asih dan asuh kepada anak-anaknya. Ibu Qurratul Aini mempunyai 7 orang anak. Yang pertama bernama Muhammad Ainul Huri Jailani, yang menempuh pendidikan di UIN Wali Songo, Semarang. Yang kedua, ada Abdul Hamid Mutamakin, yang menempuh pendidikan di IAIN Kudus. Yang ketiga, ada Fatma Mailasari Sakoti. Yang keempat, ada Muhammad Ali Imron. Keduanya bersekolah di MA Al-Muayyad Solo. Yang kelima, ada Ahmad Multazam Jamul Fawaid, yang bersekolah di MI Miftahul Akhlaqiyah. Yang keenam, ada Ahmad Muhammad Sahal Munawir. Dan yang ketujuh, ada Sayyidati Khadijah Al-Masruriyah. Keduanya bersekolah di TK Tunas Bangsa. Dalam wawancara kali ini, kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Abdul Hakim. Menurut beliau, pengajaran tentang pendidikan karakter Islami kepada anak itu penting sekali. Karena itu merupakan kewajiban orang tua. Beliau sendiri sudah mengajarkan pendidikan tentang karakter Islami dimulai dari sejak bayi, yaitu dikumandangkan azan di kedua telinganya waktu lahir. Setelah itu, menginjak ke dewasa, beliau mengajarkan tentang pentingnya pendidikan sholat dan mengaji. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Luqman yang berisi tentang pengajaran kepada anaknya, itu dimulai dari pengajaran tentang tauhid, bersyukur kepada nikmat yang telah diterima, dan tentang tanggung jawab. Di bidang akhlak atau adab, beliau mengajarkan tentang interaksi yang baik dan sopan santun. Kemudian beliau mengajarkan dengan mengawali kegiatan dengan berdoa. Selain itu, beliau mengajarkan pamit sebelum berangkat ke sekolah, lalu menggunakan tangan kanan ketika sedang makan. Kemudian budaya mengucap salam, Assalamualaikum teman-teman. Dan juga beliau memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Nah, dari uraian tadi, pastilah ada faktor yang menghambat dalam mendidik anak. Apalagi menghadapi anak zaman sekarang yang disuguhi dengan teknologi yang canggih seperti gadget, TV, internet, game, pergaulan yang bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh orang tua. Tapi sebagai orang tua harus tetap mendoakan yang terbaik buat anaknya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Amin. Yang terakhir, dari sistem pendidikan karakter Islami yang diterapkan oleh Bapak Abdul Hakim beserta istri, sudah dapat dilihat hasilnya atau buah manisnya, yaitu anak-anaknya sudah mengerti tentang kewajiban agama. Sholat sudah tidak perlu disuruh, rajin bantu orang tua, dan alhamdulillah anaknya yang pertama dan kedua sudah memperoleh gelar hafid. Pun demikian dengan adik-adiknya yang insya Allah akan menyusul kedua kakaknya serta kedua orang tuanya untuk memperoleh gelar hafid. Itulah hasil yang alhamdulillah sudah dapat dilihat dari pola penerapan pendidikan karakter Islami oleh Bapak Abdul Hakim beserta istrinya. Semoga kedepannya diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.